tapi Iya, hidupnya itu tidak benar, maksudnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus iya, dia mengatakan di Golgota itu ada 3 salib. iya. Berarti kalau hidupnya itu tidak benar, terus dia pakai salib, berarti yang dia pakai itu salib salib penjahat. Nah, kalau hidupnya benar dan lain sebagainya, berarti salib yang dia pakai itu salib Kristus. Apakah itu benar atau bagaimana? Iya. Itu tadi yang saya sebutkan sudah tereduksi ya. Jadi arti simbol tadi sudah tereduksi. Ya, kalau ada orang Kristen kemudian pakai salib, lalu kemudian hidupnya ndak benar gitu, berarti itu salibnya orang yang di sebelah kiri ya. Kalau salib orang yang di sebelah kanan ya masih lumayan ya, karena orang yang di sebelah kanan itu kan dibawa oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia ke Firdaus. Yang di sebelah kiri itu ndak itu, ya. Dia mati di dalam dosanya. Nah, itu artinya kalau ada khotbah yang seperti itu, berarti pendeta itu sudah mereduksi makna dari simbol salib tadi, ya. Jadi kalau kita perhatikan salib itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus dan karya keselamatan Tuhan Yesus. Titik gitu ya, nggak boleh direduksi lagi. Jadi makna itu nggak boleh kita kurangi, nggak boleh kita tambahkan. Nah kalau sudah dikurangi atau ditambahkan, maknanya jadi salah. Dan orang akhirnya menangkap makna itu jadi salah. Jadilah khotbah yang seperti tadi. Ya, kalau menurut pendapat saya, seorang Kristen yang menggunakan salib lalu kemudian hidup masih di dalam dosa, ya itu kita nggak boleh katakan bahwa salibnya itu adalah salibnya si penjahat yang ada di sebelah kiri. Aduh, kasihan banget. Ya, artinya dia hanya melihat salib itu hanya sekedar aksesoris, ya, tidak melihat salib sebagai sesuatu yang memiliki makna rohani, ya. Jadi salib hanya sekedar aksesoris, titik gitu ya. Bukan sebagai lambang salib yang dipakai oleh pasukan Romawi untuk menyalibkan penjahat yang di sebelah kiri, bukan. Ya, kalau sudah seperti itu berarti sudah masuk ke alegori, ya, menambah-nambahkan, melebih-lebihkan makna dari simbol, ya, mereduksi makna dari simbol. Ya, jadi jawabannya adalah salib yang digunakan itu ya hanya sebagai aksesoris aja. Atau ya gini, kita mempunyai motivasi bahwa dengan menggunakan salib itu kita bisa merepresentasikan kehadiran ke Kristus dengan karya keselamatannya itu, ya, bahwa saya sekarang, dulu saya ini orang yang berdosa, tetapi sekarang saya sudah diselamatkan oleh Kristus melalui salibnya. Nah, kemudian kita menggunakan lambang salib itu untuk menceritakan pengalaman rohani yang kita alami bersama dengan Kristus. Nah, itu benar. Kita pakai kalung salib dengan motivasi yang benar. Ya, tetapi ada yang menggunakan kalung salib itu hanya sekedar gaya-gayaan yang ngikutin tren. Ya, hanya menggunakan itu hanya untuk mengikuti tren atau juga hanya sekedar aksesoris biasa. Ya, itu berarti salib tadi tidak memberikan efek rohani. Ya, dia hanya sebagai aksesoris biasa. Nah, tetapi Paulus mengatakan sikap Kristen yang benar itu yang bagaimana? Ketika dihubungkan dengan penggunaan salib gitu ya. Sebagai anting-anting atau sebagai kalung atau sebagai gelang gitu. Paulus katakan, kalau apa yang kita lakukan itu menjadi batu sandungan, lebih baik kita jangan lakukan. Itu. Jadi kalau misalnya kita masih belum hidup lahir baru ya, ya kalau bisa jangan pakai salib. Karena nanti bisa jadi batu sandungan. Akhirnya jadi omongan kan, nih kamu nih orang Kristen masih hidup dalam dosa kok kamu pakai salib gitu. Akhirnya jadi bahan omongan, jadi batu sandungan. Jadi kalau misalnya
ada yang seperti itu, ya kita nasihati supaya dia jangan pakai salib dulu. Saya ini pakai salib hanya untuk aksesoris. Oh ya sudah, kalau kamu pakai salib sebagai aksesoris, ya silahkan. Tetapi salibnya harus kosong. Jangan ada Tuhan Yesusnya. Kan ada itu, kalung salib itu kan ada dua jenis ya. Satu jenis yang pertama itu kosongan ya. Yang kedua ada Tuhan Yesus disalibkan. Nah kalau ada Tuhan Yesus disalibkan, nah itu kita harus lebih berhati-hati menggunakannya. Ya, tapi kalau salib itu kosong, ya enggak masalah kalau salibnya kosong, jadikan aksesoris. Kenapa? Karena di zaman Romawi yang disalib itu kan bukan cuma Yesus. Yesus itu adalah salah satu dari sekian ribu orang yang dihukum dengan cara salib. Salah satunya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada salib dengan tokoh Tuhan Yesus di dalamnya, nah itu kalau bisa ya hanya digunakan orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau hanya menggunakan aksesoris biasa, ya silakan pakai salib, tapi yang kosongan ya, yang nggak ada tokoh Yesusnya. Itu kira-kira.